Soundedek, balik sama gue Cafe. Kali ini kita lagi main ke Mega Audio dan gue ngelihat ada salah satu mobil legend yang kita apa gue ya kata-katanya. Gue sering lihat mobil ini melalang buana di arena kontes. Nah, buat yang tanya itu mobil siapa sih? Ini mobil Korendi. Halo Koh, apa kabar Koh? Halo, Sak. Apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan, bebas. Nah, waktu itu kita pernah ngobrol sama Korendi itu di channel sebelah tentang produk yang dipegang, yaitu Gramon. Bener ya Ko ya? Betul. Waktu itu kita di MGK, di kantornya. Dari selama itu sampai sekarang ini, baru kali ini gue kesempatan untuk mereview mobilnya. Bener kan Ko? Bener banget. Kita udah tiap kali ngomong kapan kok ada sempet. Nah, si Koko ini ternyata lagi kontes, terus kapan lagi sempet, guanya lagi cabut. Kadang nggak jodoh untuk ketemunya. Nah, waktu itu ada ketemu di salah satu workshop, kita dengerin, di review sama salah satu workshop ya waktu itu. Didengerin, gue sempet dengerin sebentar. Tadi gue juga tanya, kok itu sistemnya udah ganti, udah berubah Sak, gayanya, style udah berubah semua. Oh berarti ini bener-bener perawan lagi. Ini bener-bener style yang baru, bener kok? Basically sih masih sama, cuman kita improvement sampai terakhir kan ada ya pergantian perangkat, mungkin perubahan dari akustik, angle, ya itu udah improve berarti dikit gitu. Dari terakhir kita ketemu terus sampai sekarang ini perubahannya itu ya udah bukan, udah improve-nya lebih banyak lagi dong kayak. Pasti. Oke. Produknya masih yang sama apa? Produknya sebagian sama, mungkin dari yang waktu itu yang berubah secara perangkat hanya mid bass saja. Kebetulan kita punya mid bass baru. Oke. Jadi ya itu aja yang berubah. Sebelum kita ngomongin drivernya, kita ngomongin dulu belakangnya kok. Belakang. Nah, apa aja sih kok yang pasang di belakang? Yang di belakang tuh hanya subwoofer ACS6X 2 piece. Amplifier tuh ada 4. Gramon GC Premium. Kebetulan itu memang power ikoniknya kita gitu kan, GC Premium. Jadi gini, dulu ceritanya tuh kita mengklaim bahwa sistem gain clone di car audio itu kita yang pertama kali bikin. Apa? Sistem apa? Gain clone. Gain clone GC itu dari gain clone. Jadi ya dia pakai ICM gitu. Oke. Ya. Kayaknya pertama kali kita yang bikin, karena pada saat kita lagi mau bikin, saya kan browsing cari di seluruh dunia, ternyata nggak ada ya. Kita klaim kita yang pertama di dunia gitu. Asik, okay. Jadi ini versi premiumnya. Kenapa bisa di premium? Pertama IC jadi double, jadi tenaganya double. Terus juga mungkin komponen yang dipakai udah yang premium. Jadi ada Visa, ada Wima, ada Dell atau apalah gitu ya. Pokoknya udah komponen udah premium. Apakah yang dijual ke customer nanti dalemannya seperti itu? Kebetulan sorry banget, udah nggak ada, power udah discontinue. Karena waktu itu kita hanya mampu bikin nggak banyak, cuma 50 piece. Dan setelah itu kita nggak bisa bikin lagi karena komponen udah nggak ada. Bukan kita nggak bisa bikin lagi, tapi komponen itu udah nggak ada yang sama. Oke. Setelah itu semuanya itu perkabelannya, RCA-nya? RCA kita pakai Gramon. Kita sama line up RCA kita match-link. Kalau kabel Strom pakai 0 AWG, kabel speaker Synergistic Research. Nggak pernah denger tuh gua. Itu sih kabel lama sekali sih. Kita beli tuh kabel ini udah 15 tahun lah. Dulu di mobil yang lama dulu. Nah, buat yang Soundedek ini baru pertama kali ngelihat mobil ini kok, dia kan pakai 2 ya kok ya. Subwoofernya, kotak subwoofernya. Jadi kalau misalkan lo beli Gramon, box subwoofernya itu sudah berbentuk seperti itu. Udah ada boxnya, port udah ready to use, tinggal kasih power aja. Kasih power aja. Jadi boxnya udah nggak usah bikin lagi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa di bawahnya marmer? Di bawahnya marmer karena secara teori ya solid ground. Dia marmer ada spike, itu ada spike-nya di bawah. Jadi ya seperti di home audio aja. Home base. Jadi itu udah. Jadi base-nya. Iya, base-nya. Di home audio kan juga gitu, mereka taruh di yang tempat yang solid kan. Betul. Kalau kita di mobil, prinsip itu kan spike itu buat ngilangin getaran, supaya getaran yang dari bodi mobil kan bergetar. Getaran itu di speaker tuh membuat cancel, di-minimize aja. Dihilangin nggak mungkin. Di-minimize. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa di depan box subwoofer itu ada papan berdiri begini? Papan itu bagian dari tuning. Itu pertanyaan gue sebelumnya, kok ngapain sih pakai ada papan? Ya. Buat di foto itu dicabut dulu, tapi ditandain dulu. Jadi itu papan itu bisa buat maju, bisa buat mundur. Iya, jadi kita selalu udah sistem terjadi, kita coba maju mundur sesenti, kadang-kadang cuma setengah senti. Itu hanya pada dasar ya frekuensi yang bekerja nggak berubah. Tapi yang berubah adalah
dari frekuensi yang segini kadang lebih di atas, kadang lebih di bawah. Jadi kalau kita agak dekat ke depan, kayaknya lebih atas lebih kuat. Kalau merasa, aduh, kayaknya kurang rendah nih. Sebenarnya frekuensi yang berbunyi kan itu aja. Cuman karena yang di atas diturunin, yang ini lebih berasa gitu. Cuman masalah ngaturin bandwidth subwoofer itu lebih bekerja di atas apa di bawah. Jadi subwoofer ini memang by default dari sistem bandpass itu kan bandpass begini nih. Jadi dia main dari kurang lebih 35 Hz sampai 70 Hz. Tinggal mau dikuatin dekat-dekat 70 pada 30-an gitu, 35, 40. Mungkin sana di sini lebih paham dengan apa yang ngomongin sama Ko Randy. Tapi gue dengan kata-kata yang paling bodohnya setelah mampus. Ini pertanyaan orang bodoh ya Pak ya. Jadi kayak begini kok. Kan semua bisa di-tuning kok. Ngapain mesti pakai dimaju mundurin pakai papan? Jadi kita selalu berprinsip nggak semua itu bisa dilakukan secara elektronik. Sebagian harus dilakukan secara akustik. Nah itu makanya banyak benda-benda aneh di mobil ini, yaitu karena akustik, treatment akustik. Yaitu sesuatu yang harus dicoba, pasang, cabut, beser, pasang, cabut. Ya gitu, itu cari gitu. Iya. Jadi digesernya itu secara akustik. Kasar ngomongnya. Iya. Kata-kata bodoh itu. Nggak bisa dipencet Mas. Jadi digesernya itu kayak kesannya nggak tahu benar apa nggak. Kesannya itu kayak bagasinya itu disempitin begini. Kesannya doang ya. Ngerubah lambda sih pada ini. Jadi lebih lambda digeser gitu kan? Iya. Jadi untuk digeserin begini kan? Iya. Ya, itu secara basically begitu. Ya dagingnya jangan terlalu keras lah, kita bicara yang empuk-empuk aja dah. Berat itu gue juga mencernain juga berat gitu kan. Terus di depan kita ini kita pakai apa Pak? Kita speakernya 3-way Grammon dengan tweeter seri Studio Limited, T28 Studio Limited, Studio Black Limited, mid range-nya CR2R, mid bass-nya W65 set yang paling baru tadi. Ya, super tweeter kita pakai RTI. Oh iya, prosesor ini mati ya? Mati. Yang di pintu mati ya? Jadi memang yang berbunyi cuma 3-way plus super tweeter. Player, kebetulan kita pakai tablet PC gitu. Kenapa ini? Karena main mobilnya di kelas budget kan. Mobilnya. Berarti ini bukan streamer, ini streamer? Bukan. Ini tablet PC. PC ya berarti PC, ya? Iya. Ini secara sistem ini berbeda dari yang streamer yang pada umumnya. Jadi gimana kalau sistem kerjanya dari playernya ini? Ini PC kan? PC. Komputer maksudnya? Komputer. Kenapa pakai ini ya? Affordable, bagus. Kalau yang mahal bagus banyak, tinggal bandingin aja. Ya kan? Nah, ini lari kemana? Ini lari ke? Dari sini ke DAC, dari DAC ke prosesor. DAC-nya pakai apa kok? DAC-nya pakai topping seri E50 yang cuma 3 jutaan doang. Ada di mana kok? Di belakang. Oh di belakang, nggak kelihatan, nanti kita lihat ya. Terus? Ini prosesor Alpine 0850X PXE 0805X. Di sini juga ada UTX. UTX sementara akhirnya dijadikan cuma trigger on doang. Basically ya jarang dipakai. Oke. Terus treatment yang dilakukan di mobil ini tuh apa aja kok? Banyak sekali. Terutama kita sangat serius masalah treatment. Jadi kalau peredaman itu di pintu ini sampai kita kasih T-strip gitu ya. Jadi dari aluminium ditekuk jadi bentuk T, potong gitu. Bikin tulangan. Tambah tulang? Iya. Tambah tulang. Supaya dia lebih rigid. Ngurangin vibrate juga? Ya. Karena gimana pun juga lempengan kalau peredam standar lah. Kayak orang juga bikin peredam biasa. Terus kita ada kayu juga. Ada buat pemecah frekuensi ya. Dalam pintu. Ya bentuk kayu kotak kecil-kecil gitu ya. Buat pecahin frekuensi. Di kaki kita juga ada tuh? Ada. Itu sesuatu, intinya begini, seperti saya bilang tadi, pasang, kata orang bagus, coba. Nggak bagus, cabut. Ternyata ini bagus nih, bikin bass tuh lebih ke sana. Yang di depan kita kok? Yang depan ini, teorinya begini, kaca kita kan mantul banget. Gimana ngurangin mantulan? Kasih karpet. Kasih karpet, nyerapnya banyak banget. Saya coba ganti bahan, waktu itu pakai kulit sintetis, pakai kulit berisik juga. Akhirnya kita kasih kayu-kayu ini. Didengerin, dicari posisinya di mana. Balik lagi mesti nyari ya? Nyari. Bahan kayu sih, ini kayu jati aja sih. Yang tengah kebetulan kemarin dicobain pakai ebony, lebih bagus, udah ganti ebony. Itu besi apa tuh? Besi. Ada besi warna biru. Itu yang pas kebetulan aja. Pas lagi nyoba ada harddisk di sini, taruh aja masih ini.
Ditaruh ternyata lebih bagus, ya udah, belum ada pengganti, ya udah pakai itu aja dulu. Kebetulan ada di sini, ditaruh bagus gitu. Ya mesti coba gitu. Oke, berarti mobil ini dibangun sama Ko Joni dari tahun berapa kok? 2000 berapa ya? 22 apa 23 gitu. Terus yang di belakang, ini segitiga juga nih, belakang mid range di bagian bawah, itu juga ada kotak-kotak. Itu peredam sama yang kita pakai di bawah itu, basically sama. Coba, gitulah pokoknya ada apapun coba pasang, kalau nggak bagus cabut. Karena kita juga cuman randomly nyoba. Kayak gini kayu itu MDF itu. Nah, MDF taruh bagus. Ya udah. Masa mau ini ya udah ditemin aja dikit biar nggak jelek amat gitu kan. iya, sensitif sekali telinganya ya. Oh. Tapi bisa bisa ngebaca begitu. Ini apa? Itu di bawah apa? Bantalan. Kardus. Brown box. Tapi ditumpuk. No, dipotong begini, kasih lakron dalamnya. Oke. Jadi ya kadang-kadang kita gini, kita kan main kelas budget. Kalau kita pakai sesuatu barang yang mahal gitu, orang bilang, apa fair nggak sih mobil kelas 120 juta, kabel, treatment sampai ratusan juta, wajar nggak? Ya buat kita itu unsur kewajaran itu juga penting. Ya mesti pantas gitu loh. Sistemnya harga berapa, aksesoris, perangkat apa segala macem. Mungkin mobil ini kalau secara rupiahnya gitu ya, yang paling banyak tuh di peredaman. Karena saya bilang tadi, peredaman sih nggak bercanda sih. Dashboard dicopotin. Jadi firewall itu 2 lapis dari dalam, 3 lapis dari luar. Itu. Terus di semua dashboard tuh ya ditempel, sampai termasuk pipa-pipa AC juga tempel tuh, supaya kan kadang-kadang AC tuh kalau ada bunyi plastik gitu kan, ya buat ngilangin. Sampai drumnya blower juga diperdamin, jadi nggak ada gemak gitu sama sekali. Anjing, sumpah niat. Kayak begitu. Jadi ya kita cari arahnya ke sana, iya. Di mobil ini juga yang gue lihat dan perhatiin, mobil ini pakai kordeng. Kordengnya dibuka setengah nih. Ya, nggak dibuka full. Betul, itu cari juga. Kalau ditutup full mati. Enggak. Mati kalau ditutup full. Ada plus minus. Padahal tutup itu jadi fokus aja. Wah, hebat sekali, fokus jelas gitu ya. Tapi menyempit roomnya. Ini buka, Dibuka setengah ya lebih pas gitu, balance antara lebar sama fokus gitu. Ini Dibuka nggak pakai lebih blur. Iya. Cari. Ini dibuka setengah. Mundurnya juga dicari itu. Bukannya cuma asal pasang. Oke. Terus kita bicara ini dulu kok. Ini yang Koko tadi bilang adalah yang terbaru. Midbus terbaru kita. Midbus terbaru. Apa yang terbaru dan apa kelebihannya dari speaker ini kok? Yang pasti, semua produk Gramon itu didesain untuk car audio. Ya, jadi gini, kalau kita bicara Twitter itu antara home audio sama car audio masalah size aja kali ya. Kalau terlalu gede ya nggak ideal pasang di mobil. Yang penting kecil bagus. Meters itu butuh volume kecil. Jadi kadang-kadang banyak speaker yang tidak desain untuk car audio, dia bagus sekali tapi hanya bisa bekerja dengan volume besar. Keterbalikan dengan Midbus kita. Midbus ini kita ya ukur supaya di pintu mobil plug and play bagus. Udah gitu aja, ini nggak di box, nggak diapa-apain kok. WA65Z. Iya. Oh salah, iya bener ya? Betul, dia lebih efisien. Dia butuh tenaga mungkin nggak terlalu besar, tapi karena voice coil-nya lebih besar ya nggak biasa kecil juga gitu kan. Yang pasti lebih kencang, lebih empuk. Dia buat 2-way, buat 3-way bagus banget. Jadi dia dari frekuensi kira-kira ya di bawah 60, kita 56, 57 tuh sampai atas sampai 67 kilo tuh Rata. bagus banget. Nah itu makanya buat 2-way, buat 3-way membersih gitu. Di harga berapa ini? Retailnya kita 7,5 juta ya, relatif. Dia bernyanyi di power yang berpower berapa? Kita perlu punya power berapa? Power berapa? Sebenarnya untuk berapa watt ini mainnya? 60 kali 2 sih sebenarnya udah cukup. Sebenarnya cukup, nggak butuh gede-gede banget sih. Lihat marketnya nggak gede-gede banget kan. Asal bener ya. Iya, bener. Asal bener. Terus ini mid yang dipasang sekarang. Iya, jadi gini. Kita kan dulu punya mid-range seri ini yang bentuknya kotak. Ini sebenarnya yang terpasang di mobil itu yang bentuknya kotak. Cuman ya setelah kita produksi satu kali, kita rasa kita bisa improve nih Twitternya. Oke. Kita improve, kita melakukan sesuatu di sini. Ini prototipe-nya.
Ya, yang terpasang ini prototype. Prototype-nya, tapi basically udah base production jadi begini gitu. Kita reinforce frame-nya, jadi frame-nya tuh lebih solid. Jadi sebenarnya ini lebih bagus apa yang di sini. Cuma masalahnya udah jadi, nggak berani ditukar. Iya, oke. Dan udah pasti karena ini dilakukan dari pabrik, udah pasti lebih bener lah, lebih match pair. Nah, nyebutin tadi match pair. Tadi pas gua lagi prepare di belakang, terus si Koko bilang kalau misalkan ini midrange ya kalau nggak salah Koko bilang ya. Twitter juga match pair. Apakah ini juga match pair kok? Iya. Sama. Iya. Jadi gini, kenapa kita lakukan match pair lagi jadi kita memang untuk Twitter seri ini ada beberapa faktor yang kita lakukan in-house. Kenapa kita nggak lakukan di pabrik? Karena kita nggak mau pabrik tiru teknologi kita, apa yang kita dapetin. Jadi kita lakukan sendiri, manually di sini. Makanya kayaknya di silen nih. Kayaknya di silen. Ya. Oke. Dan untuk ya supaya maksimal ya kita benar match pair. Jadi kalau beli seri ini semua udah match pair. Oke, tar dulu. Biasanya kan tabungnya match pair, biasanya kan komponennya match pair. Ini baru denger nih kalau misalkan iya, waktu itu ada di merek sebelah juga yang handmade tapi harganya selangit juga dibilangnya match pair. Ada dua brand. Nah, gue baru denger nih Gramon pun match pair, harus match pair. Iya, terutama Twitter. Jadi nggak boleh pincang sebelah. Iyalah, itu pola apa semacam mesti sama. Oke. Dia nggak mungkin 100% sama lah, nggak mungkin. Tapi ya at least 95%, 90% pasti sama. Ini di harga berapa kok? Itu retailnya 5,8. Yang ini 6,5. Nggak mahal sih. Affordable lah. Affordable lah. Oke, pasti. Aduh. Pasti Sonetic penasaran hasil sore kayak gimana. Langsung aja kita dengar. Oke? Oke. The room feels empty, but my heart still cries. Your shadow's living under smoky sky. I say your name, then I pull it back. Like loving you was a fragile pact. Memory moves like a slow blues line. Every broken note still sounds like mine. I feel you most when the night comes down. In every silence, you're still around.
Kok menurut Koko ini nih, di mobil Koko ini dengerin lagu yang teriak-teriak kayak begini, sebenarnya apa yang perlu ditakutin sih kok dan diperhatikan? Sibilance. Ya habis itu suara dari forward ya. Itu yang kontrol itu ya yang penting banget gitu kan. Sama balance dari low frekuensi. Jadi kalau low frekuensinya kurang kayaknya dia akan teriak sih. Akan maju. Teriak sih nggak apa-apa, yang penting jangan maju gitu kan. Iya. Ya, berarti konsepnya sama. Kalau misalkan yang gue bilang lagu lu gedein, suara itu tidak begini. Malah yang sewaktu lagu lu gedein, suara itu blooming di depan. Betul. Dia harus bloom di depan. Dia nggak boleh nyium lu, nggak boleh nyipok ke muka lu. Iya. Dan lu nggak boleh Iya lah. gini. Itu udah minus banget. Makanya gue bilang, kalau lu mendengarkan suatu sistem, terus di mobil temen lu atau di mobil lu sendiri, sewaktu lu gedein, lu rasanya pengen kecilin, udah. Nah, Itu udah. selesai. Oke. Ngomong-ngomong, lagu ini itu Valmuk Klenov. Whisper in the Silence. Ini gue juga baru denger dan gue baru dapat. Setelah gue dapat, gue minta Korendi kok tolong kok di-downloadin. Karena dia kan pakai Tidal kan. Jadi beberapa list yang ada di sini itu requestan dari gue. Jadi karena ini adalah mobil demonya dari Gramon, makanya gue minta udah yang bener ya, gue jangan pakai yang Bluetooth karena Korendi sendiri bilang ini mobil ya memang build for competition buat demo. Jadi gue pengen maksimalnya nih mobil itu seperti apa. Jadi jangan pakai Bluetooth-nya gue. Jadi pakai udah dari player yang biasa dipakai di sini aja. Pasti kan ada penurunan dari gue. Gue nggak mau udah pakai dari sini aja. Oke, dari yang gue request lagunya kok. Koko suka yang mana di sini? Mana yang lagu yang tiba-tiba jadi kayak lagu bahasa cepet banget tuh mana tuh ya? Ini ya? Apa mana ya? Yang mana maksudnya?
mestinya itu udah terwakilkan semuanya ya. Gini, Cepet banget ya. wadah, nempel semuanya. Dan gak ada yang ngedrop gini ya. Iya. Terus sewaktu sub itu bermain, kita bilang aja sub, low-nya itu bermain, kan dia ada instrumen yang bermain tuh di depannya, nggak ketutupan coy, nggak ketutupan. Betul banget. Sob. Itulah keunggulan sistem ini gitu. Jadi memang karena layering-nya bagus gitu ya. Jadi bass gede pun nggak nutup. Gede kan bass gua tadi kan. Gitu. Dan cepet dan bisa naik turun berasa banget ya. Nggak satu ton gitu. Tapi di lagu ini lu pasti ada berasa. Di depan mungkin nggak berasa ya, kita bicara low-nya gitu, tapi di belakang itu ada hawa satu lagi yang mainnya itu gimana sih kok? Kayak ada dentumannya gitu loh. Gitu. Ada dentumannya itu di background itu. Tuh, makanya kan gue ngerasa begini, ih anjing apaan tuh? Itu gue takut, wah anjing bleber nih. Enggak, bukan itu. Oh, dari lagunya ternyata. Itu ada biolanya, itu ada pianonya, dan mereka berbunyi bersamaan dan tidak ada yang nutup tumpang tindih satu sama lain. Gak ada yang mau muncul gitu loh. Ya jadi kan ya mungkin semuanya pada tempatnya maksud gua. Konsep kita bikin bass itu kan ya selain harus ya oke lah rendah, cepet, tapi juga dia mesti jadi bikin create depth. Jadi makanya kalau dia bisa bass kita mundur, dia kenceng pun nggak akan ganggu ke mid. Kecuali over ya. Ya itu memang salah satu. Terus bass itu bentukannya terus berubah gitu. Jadi kadang-kadang kita ada denger bass ada di belakang jauh gitu. Nanti terkadang kita bisa membesar bass. Seolah-olah speakernya gede, nggak kayak speaker kecil kan ini suaranya kan. Nanti saya kasih dengar ya, ada lagu yang gila nih nggak berasa kayak speaker kecil. Dan lagi bass itu untuk lagu tertentu harus menjadi omni. Jadi kalau kayak di rapping gitu loh. Oke. Gua di sini tuh gue mesti say thank you sama 3 orang. Jadi yang pertama gue minta thank you sama Alvin Bong karena udah kasih playlist ini, udah referensi ini. Ya, Bong. Ini terus yang tadi ada satu lagu yang Whispers in the Silence itu dari Jateng Karanganyar, dari customer Ico kalau nggak salah. Ini pas dia ngetek ke gue, anjing serem juga nih sistem ini. Lagunya. Gue ambil dah. Terus akhirnya gue kasih ke Randy, kok kita tes mobil lo. Dah. Nah yang satu lagi sebenarnya gue bukan say thank you, tapi gue minta sorry. Ini lagu sebenarnya udah gue tahan-tahan. Ini gue tahan-tahan sama Nico, SP Audio Works. Gue minta sorry sama lu karena lu yang kenalin lagu ini pertama kali sama gue dan bilang, ayo kita dengerin. Ini gue tahan-tahan nih. Ini gue suka banget nih lagu. Kita play di mobilnya Koko ya. Ini lagu nih. Ini ya. Betul, tarik yang atasnya, nomor 6. On the sky, burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. When I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die.
Setiap instrumennya itu terdengar jelas, nggak ada yang ngadu balap, rapi. Tapi apa ya? Enggak sih, ini mungkin dari lagunya, mungkin ya. Tapi gue cuma nggak kena di sini gue doang kok. Bassnya begini aja? Apa gimana? Enggak kegedean, cuma lakinya itu ya nggak tahu deh. Mungkin rekamannya gue nggak tahu, tapi gue nggak ngerasa rapi banget, sumpah. Tadi kan ada positioning itu, pas gue dengerin di sini, wah anjing kok rapi semua ya. Ini rata loh, linear loh di atas ini loh. Iya, betul. Ini tuh diem tuh di atas suaranya. Betul. Dan nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Tapi gue nggak kena ke sini. Lakinya itu nyanyi, gue nggak kena di hati gue gitu. Iya. Cuma itu doang, itu doang ya. Di lagu ini doang. Gue nggak tahu yang lain. Oke kok, mobil ini jagoannya apa kok? Apa dan siapa? Jadi gini, kalau kita bangun mobil itu prinsipnya semua lagu mesti masuk. Jadi kayak tadi kan lagu-lagu lo nih. Kita coba lagu yang genre lain gitu, apa? Yang rock yang biasa gue denger deh ya. Ya, biasa. Cobain ya. Say your prayers, little one. Don't forget my son, to include everyone. I tuck you in, warm within, keep you free from sin till the Sabbath comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exit light, enter night. Take my hand, road to never, never land. Something's wrong, shut the light. Heavy thoughts tonight, and they are not so wide. Dreams of war, dreams of life, dreams of dragon's fire. Ini Koko bisa, yang Koko biasa denger di lagu ini yang mesti ditakutin, yang ditakutin dan diperhatikan itu apa kok? Ini susah ini susah. Bass, Kick bassnya ya. tuh susah banget. Bassnya, lu dengar lagu ini dari start tuh pas dia mulai bunyi lu bisa denger fundamen yang bagus banget. Dan ya banyak orang yang misalnya yang main di audio ini begitu denger lagu ini begitu start itu kan kaget dengan fundamennya benar nyatu. Soalnya lu dengar suara bass di belakang kenceng kan, bukan di belakang sana, belakang sono, Iya. di belakang panggung. Iya. Terus semuanya udah kata semua Itu. ada di depan semua. Ya itu istimewanya di sistem ini, koherensinya. Kok Joni puyeng nggak? Kok Joni puyeng nggak? Kenapa mesti puyeng? Pak Joni ya Nyarinya puyeng nggak ini? ya gitu, skill lah. Soalnya kita lihat dari akustiknya ya. Karena gimana pun juga ya Kok Joni yang toel yang megang mobil ini, yang bangun mobil ini. Iya. Nah, kenapa gue bilang puyeng nggak sama mobil? Lu lihat akustiknya dong, sana sini bolong. Tapi nggak dipungkiri mobil Lexus itu mobil enak yang buat audio, bener apa enggak? Betul banget. Cabin tuh biar gimana nggak bisa bohong gitu. Panjang, lebar. Ini Lexus berapa sih RX 270 ya? 270. Dashboard itu bolong. Kalau yang baru-baru kan rata tuh, dalam itu enak. Ini kaca juga bukan kaca biasa. Double glass.
ya kan? Iya. Akustiknya udah bener, tapi susahnya itu cuma susah di dashboard. Jadi kalau menurut gua ya, jadi balik lagi semuanya gimana ya? Gue cuma pengen tahu kok Joni puyeng apa enggak gitu loh, nyarinya Ya, gitu loh. setiap kali perubahan semua mobil kali butuh adjustment. Kita mesti sabar, mesti cari. Nggak ada sistem yang langsung jadi tuh, nggak ada. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and I wonder all it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go. Lanjut kok. Iya. Ganti genre lah ya. Flow-nya emang biadab gitu.
terserah lu mau ngomong apa, tapi apa yang gua rasa gua bakal ungkapin. Ini low-nya, lu seperti ini emang bangsat. Lu bassnya lu bisa ngebayangin dia tuh bisa boom gitu. Banyak definisinya ya. Anjir deh. Definisinya kuat banget. Ya, iya itulah keunggulannya. Lu bisa merasakan boom gitu ya. Cuman bukan bong, tapi bong. Iya, ada gitu ya. cekuknya. Boom. Ya itulah. Rasa lu, gua nggak tahu kedengeran apa enggak, tapi gua di sini gua ngejelasin apa yang gua rasa. Dum, babi ini sih low-nya kok kenapa kayak gitu? Baik. Sorry ya, lu pasti pas ngeliatnya bohong kalau misalkan lu nggak bilang lu underestimate. Sorry kok, gua juga awalnya anjing gua underestimate yang bentuk bokeh kayak begini. 6,5 in doang. Sih, lu udah denger 6,5? Nggak mungkin bisa mainin kayak begitu. Nih, buktinya. Dan gue pernah denger di mana ya? Ada di channel sebelah lu, kalau nonton yang itu dah percuma. Nah, tar dulu. Koko keluarin yang 6,5 in sama satu. Kan ada 2 tipe kan? Betul. 6,5. Sama-sama 6,5. Cuman itu beda bandwidth lah. Yang satu bisa lebih rendah, bisa lebih kencang. Oh, sama-sama 6,5. Gue kira Iya. satu 6,5, yang satu Enggak, 8. sama. Tapi cuma ukuran boxnya yang beda ya kan? Beda. Jadi yang seri bawah tuh yang lebih murah itu first generation ya. Ya setelah kita lihat bisa begini ya kita mesti improve kan. Ya ini yang dipakai ini yang hasil improvementnya. Tapi ya sebagian besar orang sih sampai hari kalau nih ya, ini mobil udah 5 tahun ya. Setiap kali orang dengar lagu gitu ya, banyak lagu. Nanti biasanya lagu terakhir gue kasih lagu yang ini nih, ntar nih habis ini ya. Gue kasih dengar. Nggak ada satupun orang yang bisa nebak sampai hari ini. Kalau kira-kira berapa inch, berapa biji. Nggak pernah ada yang nebak itu 6,5 in. Thank you. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream. Nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Oke. Lo dengar lagu ini, lo gak akan nyangka size-nya kecil kan? Gede banget kan bassnya kan? Makanya gue bilang, selama 5 tahun ini mobil jadi ya kurang lebih, belum pernah ada satupun orang yang bisa nebak speaker ini berapa inch, berapa biji. Kebanyakan yang jago pasti mereka kan bilang, ini pasti 8 in 2 biji. Karena bassnya cepet. Tapi begitu mereka dengar bass yang kayak begini, gede ya size-nya. Nah, itu bisa bikin bingung. Iya, karena bukan cuma hanya bass. Kita nggak bicara bass doang ya. Di sini tuh ada unsur mid bass juga.
Jadi ini bassnya yang drum berbentuk besar itu, dia karena saking gedenya mungkin ditarik, mungkin alat musiknya itu kan dia ada gelombang kan, ada impact pertama, deng, kulit kan dia kan, boom gitu loh. Kayak seolah-olah berbuntut. Iya, padahal enggak. Enggak. Ini tuh ada peran mid bass. Nggak cuma hanya sub doang. Pastilah, namanya sistem, sound system, ya, semua pengaruh pasti. Harus koheren. Mereka tuh harus Koheren. saling mengikat satu sama lain. Ya harus ngikat, ini harus ketemu, ini harus nempel, ini harus nempel. Kalau misalkan tumpang tindih lu pasti kedengeran. Kalau misal gap ya lu pasti juga lebih kedengeran lah. Satu aja nggak nyambung nggak jadi begitu. Sih. Udah pasti. Mid-trend nggak nyambung, bassnya kayak begitu. Kadang orang nggak percaya bahwa bass itu pengaruh ke mid-trend, ke Twitter. Oke, buat orang ini yang bukan kagak ya, maksudnya yang jarang mendengar kata-kata Gramon. Sebenarnya Gramon itu udah kesebarnya di mana sih kok? Ya. Selain di Jakarta itu sebenarnya Sebenarnya di Indonesia ini populasinya. memang ya ada beberapa kota lah ya, kayak di Medan, Lampung, otomatis Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita juga udah ekspor. Oh, Nanti one day kita bersama kita ke sana, Malaysia. ayo, let's go. Ya. Ayo, let's Atur ya, go. ke Malaysia Dan kalau misalkan ini kita di Mega ya, kita di Mega Audio. Nah ini salah satu pemegang brand Gramon yaitu Mega. Nah ini hasilnya, ini full sistem dari Gramon. Satu lagi kok yang mau nanya, kenapa Koko memilih Mega Audio menjadi untuk membuat mobil demonya di Kenapa? Gramon? Kenapa bangunnya di sini? Pertama, ya reputasinya siapa yang raguin gitu kan? Udah pasti kan mereka bangun kan ya bagus lah gitu. Baik dari segi harga, saya rasa reasonable, ya kan? Hasil kerja juga bagus. Nah, ada apa mereka punya tanggung jawab yang baik, itu juga penting. Lagi ya nggak bisa dibohongkan, kalau Joni biar gimana skillnya bagus sekali, ya. Setuju. Itu nggak bisa dipungkirin gitu. Masalah suka nggak suka itu selera lah ya. Tapi kan cara dia bikin nggak salah. Yap. Gitu. Betul. Jadi Sound Addict sekali lagi, kalau misalkan lu orang mau berkomentar, silakan berkomentar, tapi bukan ngata-ngatain, bukan ngeledek-ngeledek, tapi ini kita bicara selera. Apakah lu cocok, silakan like. Apakah lu pengen pasang, silakan hubungin. Jadi di sini tuh ada kontaknya Mega Audio juga. Silakan hubungin. Kalau misalkan lu mau nanya-nanya harga, silakan ke Mega Audio. Nih alamat nomor telepon gue taruh bawah. Silakan hubungin, silakan nanya-nanya, dan Atau kalau mau denger mobil demo juga boleh, mau denger live sendiri langsung di mobil sini boleh. Kita atur waktu aja. Selama di Jakarta kayak nggak susah lah ya. Mobil ada rodanya kan bisa aja. ya udah. Ya, bisa kontak Yusak, nanti janjian sama saya atau gimana. Sih, udah. Kita base di MGK. Oh, base-nya Gramon tuh di MGK, betul. Base kita di Gue taruh MGK, juga ada di bawah dah. Jadi gampang. Jadi bawa kontak kita tuh dari gampangnya ke sana, kita janjian waktunya kapan. Ya. Tinggal ke pusat. Iya. Gue penasaran nih, apakah boleh kalau misalkan ya yang orang mau dengerin ini tuh, kok gue ada playlist lagu sendiri? Gua Boleh bisa- banget. Justru saya selalu jadi gini, kalau kita nggak demo, pasti kita kasih lagu yang biasa kita kasih, yang kita anggap bagus. Terakhir kita pasti, lo mau lagu apa? Itu pasti. Ya udah, berarti Sama lo yang terbalik, lagu lo dulu. It's okay. Kan lo nanya balik habis itu. iya. Ya udah, jadi Denger dulu. ya denger dulu. Cocok nggak? Nama audio tuh nggak bisa bilang ini sih ya biar gimana, ya mesti denger. Hearing is believing. Anjay. Ya. Oke, berarti kita nextnya kan gini, ini mobil pertama yang kita dengerin. Nanti next juga ada mobil Gramon yang lainnya. Pasti. Jadi Gramon itu nggak hanya Gramon oriented, jadi seluruhnya Gramon. Jadi ada di mix Ada juga kan beberapa powernya. mobil, ya Oke. ada. Nanti kita juga akan dengerin. Nah kalau misalkan lo lihat di story-nya gua bahwa ini lagi, berarti gua ke Malaysia sama Gramon. Iya. Asik. Deal ya kita pergi ya? Deal ya Asik, kita gua happy nih. Jadi Sound Addicts, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Irgasm dan bye-bye.